Puji Tuhan, haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjalani aktivitas kita sepanjang hari, di hari-hari kita, itu karena pemeliharaan Tuhan dan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Puji Tuhan, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Bilangan pasal yang ke-29, ayat yang ke-12 sampai 40, namun saya bacakan di ayat 12 sampai yang ke-13 saja. Bilangan 29 ayat 12 sampai 13. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang bau menyenangkan bagi Tuhan, 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Sukot. Nah, apa itu Sukot itu sendiri? Ini merupakan bahasa atau ini merupakan suatu perayaan yang kalau kita sering dengar, yaitu perayaan Pondok Daun. Nah, perayaan Pondok Daun ini merupakan salah satu dari 3 perayaan besar dari bangsa Israel itu sendiri, yang dimana mereka bangsa Israel diminta untuk tinggal di pondok-pondok sederhana. Nah, untuk apa? Untuk mengingat bahwa Tuhan menopang mereka selama 40 tahun di padang gurun. Jadi ini merupakan bentuk peringatan bangsa Israel untuk mengingat bagaimana Tuhan selama 40 tahun berada bersama dengan mereka, menopang mereka di padang gurun. Kemudian Tuhan adalah sumber pemelihara dan Tuhan tinggal di tengah umatnya. Nah, kalau kita fokus kepada Bilangan pasal yang ke-29, di sini mencatat bukan spesifik berbicara tentang perayaan Pondok Daun secara umumnya. Namun di sini lebih spesifik lagi berbicara tentang bagaimana persembahan-persembahan yang harus diberikan, bagaimana kriteria persembahan yang harus dibawa pada saat perayaan Pondok Daun, perayaan Sukot itu sendiri. Nah, yang dimana persembahan yang diberikan ini bukan hanya sekedar upacara saja, melainkan persembahan ini berbicara tentang ungkapan syukur dari bangsa Israel pada waktu itu, dan pengakuan bahwa pemeliharaan Tuhanlah yang terutama. Nah, kalau kita lihat, Alkitab menyatakan 3 tujuan besar dari perayaan Sukot ini atau Sukot ini sendiri, Pondok Daun. Nah, yang pertama yaitu tentunya mengingat pemeliharaan Tuhan selama perjalanan di padang gurun, kemudian merayakan kesetiaan Tuhan sepanjang tahun, dan selanjutnya itu mengakui bahwa Tuhan adalah sumber berkat untuk masa depan. Inilah yang dikatakan Sukot. Nah, kalau kita spesifik di sini di Bilangan 29 berbicara tentang persembahan yang harus dibawa. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa sebenarnya tujuan persembahan itu dibawa? Kenapa bangsa Israel pada waktu itu harus memberikan persembahan pada saat Sukot? Apa sebenarnya tujuannya? Inilah yang akan kita lihat. Nah, yang pertama yang menjadi tujuan, kenapa sih bangsa Israel memberikan persembahan pada saat Sukot, yaitu karena hidup mereka ada karena kekuatan Tuhan. Jadi ini merupakan bentuk ucapan syukur karena hidup mereka ada karena kekuatan Tuhan. Kalau kita perhatikan, Israel tinggal di Pondok Daun, ini berbicara tentang bangunan sederhana, bangunan yang sangat sederhana, mudah goyah, tidak permanen, yang menunjukkan juga, memiliki arti juga bahwa kehidupan manusia itu mudah rapuh, mudah berubah, dan tidak pasti. Sehingga ini Pondok Daun ini, perayaan Pondok Daun ini mengingatkan kembali bangsa Israel. Wah, kamu memiliki kehidupan. Namun kehidupan kamu adalah kehidupan yang mudah rapuh, mudah berubah, tidak pasti. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan minta bangsa Israel pada waktu itu tinggal di pondok sederhana? Nah, ini agar umat sadar bahwa mereka tidak mampu tanpa Tuhan. Jadi
Ini merupakan perayaan yang luar biasa. Mengingatkan bahwa kehidupan manusia itu sangat rapuh, tidak menentu, tidak pasti. Hanya kehidupan di dalam Tuhanlah yang memiliki kekuatan yang penuh. Hanya kehidupan di dalam Tuhanlah yang memberi kemampuan yang penuh untuk bertahan. Wah, ini sangat luar biasa. Kalau tidak kita lihat dalam Mazmur 42 ayat 2, di sana dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini menunjukkan bagaimana hanya Allah lah satu-satunya tempat kita berlindung, hanya Allah satu-satunya sumber kekuatan yang pasti, hanya Allah satu-satunya penolong dalam kesesakan yang sangat-sangat terbukti. Sehingga ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita pun dalam kehidupan kita harus mengingat hidup kita itu hanya karena kekuatan yang Tuhan berikan. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa bangsa Israel pada waktu itu mereka memberikan persembahan pada saat Sukot. Kalau kita lihat contoh tokoh Alkitab, Ayub, dia kaya raya, sangat kaya. Namun dalam sekejap semuanya hilang. Ini merupakan contoh kisah yang dimana menunjukkan bahwa kuasa Tuhanlah yang terutama. Tuhan bisa membalikkan dengan secepat, dengan sangat-sangat cepat suatu keadaan. Sehingga milikilah kehidupan di dalam Tuhan. Kita ada karena kekuatan Tuhan. Sehingga apa yang bisa kita dapat dalam hal ini, dalam poin ini? Rendahkan hati. Jangan bersandar pada kekuatan diri sendiri, melainkan bersandarlah pada kekuatan Tuhan. Jadikan Tuhan itu sebagai fondasi utama kita, bukan pekerjaan atau materi. Karena kita sudah lihat kisah dalam Alkitab lewat perayaan Pondok Daun ini. Kemudian ingatlah selalu bahwa kita ada karena pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau kita lihat ini semua menunjukkan bahwa kita hidup karena kekuatan dari Tuhan, maka bersyukurlah dan bersukacitalah. Kalau bangsa Israel pada waktu itu bentuk rasa syukur mereka memberikan persembahan yang ditulis dalam Bilangan 29. Nah, kalau kita bentuk rasa syukurnya apa? Ada begitu banyak macam hal bentuk rasa syukur yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu apa? Tujuan bangsa Israel untuk memberikan persembahan pada saat Pondok Daun yaitu apa? Ini merupakan ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Pondok Daun mengajarkan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Bilangan 29 mencatat korban yang sangat banyak. Mengapa banyak? Karena hari itu adalah hari ucapan syukur besar-besaran oleh bangsa Israel. Yang dimana ini rasa ucapan syukur karena mereka selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan memberi mereka makan, yaitu dalam bentuk manna. Kemudian apa? Tuhan memberikan mereka minum, yaitu air dari batu. Kemudian tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Mereka tidak kepanasan, mereka tidak kedinginan. Kemudian pakaian dan sandal yang tidak rusak. Ini menunjukkan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang utuh. Sehingga Pondok Daun adalah pesta ucapan syukur besar-besaran bangsa Israel. Karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan. Setiap tahun Israel diingatkan bahwa Israel itu, bangsa Israel, umat-umat Tuhan bisa hidup karena Tuhan memelihara mereka. Nah, Ulangan 8 ayat 2-4 di sana berbicara tentang Tuhan memelihara Israel dalam padang gurun. Ya, bisa dibaca di sana. Mazmur 23 ayat 1 berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku yang baik. Gembala yang melindungi, memelihara umat-umatnya, domba-dombanya. Sehingga kalau kita tarik contoh dalam kehidupan kita seperti apa? Tuhan menopang ekonomi kita. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan menjaga agar Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kesehatan dalam keluarga kita. Itu merupakan bentuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan untuk menjalani, melewati tahun-tahun demi tahun kehidupan kita. Itu merupakan bentuk pemeliharaan Tuhan. Sehingga apa? Poin yang kedua ini yang bisa kita belajar. Belajarlah untuk mengucap syukur setiap waktu. Dalam kondisi apapun, Tuhan selalu setia. Bangsa Israel sudah mengalami akan hal itu selama 40 tahun. Dan pada akhirnya apa? Bentuk ucapan syukur mereka mengadakan perayaan besar-besaran.
Nah, menjadi pertanyaan sekarang, apa yang menjadi ucapan syukur kita karena pemeliharaan Tuhan? Kemudian selanjutnya yaitu apa? Yang terakhir, Tuhan tinggal di tengah bangsa Israel pada waktu itu. Menunjukkan bagaimana juga Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Pondok Daun menegaskan bahwa Tuhan tinggal di tengah umat-umatnya. Perayaan ini sebenarnya menunjukkan pada satu hal besar. Yaitu apa? Tuhan ingin tinggal bersama umat-umatnya. Di padang gurun ada kemah suci. Yang berbicara ada hadirat Tuhan di tengah perkemahan. Nah, Sukot adalah simbol bahwa Tuhan bukan hanya menolong, tapi Tuhan itu menyertai dan ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Sehingga bangsa Israel mengadakan ucapan syukur yang besar-besaran, yaitu mereka mengadakan Pondok Daun. Imamat 26 ayat 11-12. Aku akan diam di antara mereka. Ini berbicara tentang Tuhan diam di antara mereka. Contoh tokoh dalam Alkitab itu apa? Musa. Musa berkata bahwa jika hadiratmu tidak pergi menyertai kami, jangan suruh kami berangkat. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan sangat-sangat begitu luar biasanya. Terjadi kehebatan yang sangat luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi, hadirat Tuhan terjadi ketika Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, kalau kita melihat contoh dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang bisa kita tarik? Yaitu Tuhan hadir dalam rumah tangga kita. Tuhan hadir dalam pekerjaan, pendidikan, setiap aktivitas kita. Dan Tuhan hadir dalam keseharian kita bukan hanya hari Minggu. Jadi marilah kita mengucap syukur karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Namun yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, tentunya kita harus menyiapkan tempat untuk Tuhan hadir dan diam dalam hidup kita. Libatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan kita. Undang hadirat Tuhan menjadi pusat keluarga kita. Dan kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehadirannya. Intinya apa? Bersyukurlah dan bersukacitalah karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sama seperti bangsa Israel. Mereka bersyukur lewat perayaan Sukot. Mereka bersyukur, mereka memberikan persembahan karena bentuk syukur mereka atas pemeliharaan Tuhan. Yang menjadi kesimpulannya apa? Persembahan yang diberikan pada saat Sukot tujuannya yaitu bentuk rasa syukur dan sukacita atas hidup yang Tuhan berikan. Pemeliharaan yang tak terbatas yang Tuhan berikan. Serta kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Seperti Israel membawa korban dalam Bilangan 29, kita pun harus membawa korban. Korban ucapan syukur, ketaatan, dan hati yang percaya penuh pada Tuhan. Nah, ini merupakan pelajaran yang luar biasa yang dapat kita terapkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Mengucap syukurlah. Karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Bentuk ucapan syukur ada banyak. Silakan kita pilih masing-masing apa yang menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan atau pemulihan dalam masalah keluarga dan lain sebagainya macamnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk karya-Mu, kekuatan-Mu yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Lewat firman-Mu kami kembali lagi diingatkan bahwa Engkau selalu ada beserta dengan kami, Engkau selalu memberikan kami kekuatan. Sehingga ya Tuhan, kami harus selalu bersyukur dengan penyertaan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur dengan situasi kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau baik, karena Engkau selalu memberikan kami kekuatan dan pemeliharaan di dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Kristus menguasai keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kristus telah mati untuk kami semua keluarga GPD El Shaddai Magelang. Supaya kami semua yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan bangkit untuk keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kami percaya Engkau ada dalam kami dan kami ada dalam Engkau Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.